warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, hari ini semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Rizky boleh untuk memimpin doanya. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Rizky yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Kita mulai pelajaran hari ini. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Jadi coba kalian tengok kanan, tengok kiri. Siapa teman kalian yang tidak masuk hari ini? Apakah masuk semua? Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan maksimal. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan tema tentang makhluk hidup dan lingkungannya dengan subtema hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik, Ibu di sini akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama ada mengidentifikasi berbagai ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekolah. Terus yang kedua ada mengidentifikasi berbagai makhluk hidup berdasarkan observasi di lingkungan sekolah. Lalu yang keempat ada mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan berdasarkan pengalaman terhadap lingkungan. Terus ada yang terakhir, tujuan pembelajaran yang terakhir ada mengidentifikasi pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan nyata di sekitar sekolah. Anak-anak, Ibu mau bertanya, di sini ada yang tahu nggak sih apa yang kalian ketahui tentang makhluk hidup itu? Siapa di sini yang tahu tentang makhluk hidup? Boleh tunjuk tangan. Ya, tepat sekali. Budi tadi menjawab makhluk hidup itu organisme atau sistem yang memiliki kemampuan untuk menjalankan kehidupan. Oke, setelah kalian tahu tentang makhluk hidup, pasti makhluk hidup itu kan mempunyai ciri-ciri ya. Coba siapa di sini yang tahu apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang tahu? Ya, Ina, betul. Kata Ina, bernafas. Ada lagi yang bisa jawab? Ya, kata Rizky, apa ciri-ciri makhluk hidup itu? Bisa makan, bisa minum. Apakah ada yang bisa jawab lagi? Oke, Putri, kata Putri, ciri-ciri makhluk hidup itu berkembang biak. Semuanya tepat sekali. Setelah anak-anak jawab apa itu makhluk hidup, apa itu ciri-ciri makhluk hidup, itu tepat sekali. Jadi makhluk hidup itu organisme yang memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan. Ada apa saja sih makhluk hidup itu? Jadi makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Jadi ketiga ini mempunyai ciri yang sama, yaitu manusia juga berkembang biak, manusia juga makan, hewan juga makan, tumbuhan itu berkembang biak, jadi yang tadinya biji jadi pohon. Oke, setelah kalian tahu tentang apa itu makhluk hidup dan apa saja ciri-ciri makhluk hidup, sekarang Ibu akan memberi kalian tugas kelompok. Karena di sini muridnya satu kelas ada 15 orang, Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok. Berarti satu kelompok ada 3 orang. Jadi Ibu akan memberikan tugas kalian untuk mengisi lembar observasi yang sudah Ibu buat. Jadi kalian diminta untuk mengamati makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar sekolah, seperti di kelas, di halaman, di taman.
Nanti ibu akan bagikan lembar observasi seperti ini. Di sini lembar observasi makhluk hidup di lingkungan sekolah. Di sini ada nama kelompok, kelas, tanggal observasinya, temanya makhluk hidup dan lingkungan. Jadi amatilah makhluk hidup di lingkungan sekitar sekolahmu, taman, kelas, dan halaman. Tulislah hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini dengan jujur dan lengkap. Jadi misalnya seperti tabel di sini, makhluk hidup yang ada di lingkungan sekolah, misalnya di taman. Apa aja sih makhluk hidup yang ada di lingkungan sekolah? Misalnya kalian melihat kupu-kupu, tulis di sini kupu-kupu. Terus di kolom jumlah ada berapa kupu-kupu yang kalian lihat di taman. Jadi misalnya 5 ekor kupu-kupu, tulis di jumlah sini di kolom kedua. Jadi untuk keterangan di sini bisa kalian amati. Kalian melihat kupu-kupu tersebut di mana? Di tumbuhan apa? Misalnya di tumbuhan bunga mawar atau bunga matahari. Jadi kalian tulis di sini. Selanjutnya ada semut hitam, misalnya semut hitam di kelas kalian pasti ada semut hitam. Jenis serangga ya, itu juga termasuk makhluk hidup karena bisa berjalan, bisa bernapas, bisa makan, dan bisa berkembang biak. Misalnya kalian melihat sarang semut hitam di kelas, biasanya ada di bawah-bawah lantai itu ya. Di situ kalian kira-kira aja jumlah yang kalian lihat itu ada berapa. Selanjutnya keterangannya itu misal di kelas pasti di bawah pohon ada. Apakah sudah paham anak-anak di sini untuk mengisi lembar observasi? Jika yang ingin bertanya boleh tunjuk tangan. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Apakah sudah paham semua? Alhamdulillah sudah paham. Jadi setelah kalian mengamati bisa kumpulkan lembar observasinya kepada ibu. Alhamdulillah ibu sudah mengoreksi hasil pengamatan kalian dari lembar observasi. Alhamdulillah kalian sudah mampu memahami makhluk hidup dan lingkungannya. Terima kasih anak-anak pemahamannya dalam pembelajaran. Alhamdulillah pada hari ini kalian belajarnya hebat, semangat luar biasa. Sebelum pembelajaran hari ini berakhir, ada yang tahu nggak kita belajar apa saja? Siapa yang tahu? Ya betul, kita belajar tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Apalagi? Ya Rizky, betul, kita sudah belajar tentang mengamati lembar observasi yang ada di lingkungan sekolah tentang makhluk hidup. Alhamdulillah kalian sudah bisa memahami makhluk hidup dan lingkungannya. Terima kasih anak-anak, kalian belajarnya luar biasa, semangat. Nah, selama pembelajaran, apakah kalian merasa senang kita membahas tentang makhluk hidup dan lingkungannya? Alhamdulillah kalian semangat sekali. Semoga tidak ada kesulitan pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa kepada Ketua kelas. Rizky, silahkan untuk memimpin doa. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua.